Antum ingin menginginkan seorang wanita yang gemar salat tahajud, maka kita harus Gemar salat tahajud memantaskan diri dulu seperti itu. Nah, itu korelasinya. Karena apa? Karena wanita yang gemar tahajud tentu dia berdoa seperti itu juga. Dia ingin laki-laki yang gemar salat tahajud. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Jadi begitu kan. Sudah mulai panas? Silakan minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Juga bimbang Ustaz. Banyak ikhwan-ikhwan bimbang. Masa sih? Banyak yang tanya, masa sih mencari istri itu masa yang harus yang hafizah kan? Masa yang harus hafal 20 juz, 30 juz dan gimana itu? Apakah itu benar apa? Itu anggap saja bonus saya. Yang paling pertama adalah ketika seorang wanita itu qanaah, dia menerima dengan keadaan kita, itu adalah yang paling penting. Tanpa mengesampingkan atau tanpa memandang sebelah mata seorang hafidhah. Hafidhah itu tentu sudah sebuah keutamaan ya, tentu saja sebuah keutamaan. Tapi ada yang lebih penting dari itu adalah ketika seorang wanita itu memiliki adab-adab yang luhur terhadap seorang suami, terhadap seorang laki-laki. Dia bisa menempatkan posisinya di porsi yang benar-benar pas. Artinya seperti ini. Anggaplah ini seorang wanita. Iya, ketika dia berpikir dia adalah seorang makmum. Makmum tugasnya apa? Makmum itu tugasnya adalah mengikuti. Bukan mendikte. Ya, artinya ketika seorang wanita punya pemahaman seperti itu, pemahaman yang bagus seperti itu, mau dia laki-lakinya dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimanapun, dia pasti akan tetap mensupport suaminya. Itu yang paling penting. Jadi soal hafidhah itu adalah sebuah nilai tambah, nilai plus. Jangan dijadikan sebuah hal yang utama. Walaupun tentu saja kita berhusnudzon ketika seorang hafidhah itu biasanya mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji itu. Mulia Ustaz. Jadi ini mohon bisa diporsikan sesuai dengan porsinya ya. Artinya jangan sampai perkataan anak ini disalahpahami seperti itu. Itu Ustaz ya. Jadi nggak perlu kita mencari istri yang lebih-lebih yang hafal 30 juz. Toh orang mencari istri bukan mencari guru ngaji Ustaz ya. Masya Allah. Ya kalau mencari... Atau jangan-jangan ini calon antum hafidhah. Waduh, Masya Allah, masih belum direncanakan Mas yang. Ya mungkin ya, hafidhah itu nilai tambah. Kalau Allah takdirkan kita memiliki istri hafidhah, misalkan alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur. Yang paling utama adalah mencari wanita yang qanaah, dia bisa menerima kita dengan lapang dada, dia bisa menerima kita sebagai imam dengan hati yang tulus seperti itu. Nah, jadi gitu Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Terus juga apa benar sih Ustaz? Orang dipasangkan oleh Allah, dua pasangan itu orang yang seperti laki-laki yang beriman mendapat wanita yang juga beriman. Laki-laki yang soleh juga mendapat wanita yang soleh. Itu gimana Ustaz? Benar. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada ayat seperti ini. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Jadi al-khabithat, seorang perempuan yang buruk, seorang perempuan yang jelek maksudnya akhlaknya segala macam, itu adalah lil khabithin, untuk laki-laki yang buruk juga gitu. Sebaliknya wa thayyibatu lit thayyibin, perempuan yang baik-baik juga untuk laki-laki yang baik-baik. Ini secara sunatullahnya seperti itu. Namun apa? Allah itu maha berkehendak. Kadangkala Allah memasangkan pasangan yang kurang ideal menurut pandangan kita, tapi di sana ada banyak sekali hikmah yang mereka dapatkan. Allah alam, itu kuasa Allah.
mengenai tentang apakah seorang laki-laki itu pasti akan dipasangkan dengan laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik juga. Insya Allah secara sunatulnya seperti itu. Makanya kenapa ketika kita menginginkan wanita yang seperti apa, maka kita harus memantaskan diri dulu. Misalkan antum ingin menginginkan seorang wanita yang gemar salat tahajud, maka kita harus Gemar sholat tahajud memantaskan diri dulu seperti itu. Nah, itu korelasinya. Karena apa? Karena wanita yang gemar tahajud tentu dia berdoa seperti itu juga. Dia ingin laki-laki yang gemar sholat tahajud. Lah kalau antum nggak sholat tahajud, berarti kan luput, nggak ngena tentang doanya seperti itu. Nah, itu konsep awalnya, konsep dasarnya atau sunatulnya seperti itu. Namun kita harus yakini lagi bahwasanya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah itu luar biasa dalam berkehendak akan segala sesuatu. Jadi begitu Ustaz ya. Kurang lebih. Jadi intinya kita kalau mau mencari jodoh Ustaz, cari yang sekufu Ustaz ya. Sekufu. Sekufu. Jadi juga cari yang sekiranya orang itu yang qanaah, menerima Ustaz ya. Nah, Dan juga mencari yang tentunya soleha Ustaz. Soleh maupun soleha Ustaz ya. nah, Jadi laki-laki mencari yang soleha, kalau yang wanita mencari yang soleh Ustaz. saleh. Jadi penting ya. Apalagi satu manhaj ya Ustaz ya. Gimana? Iya. Harus satu manhaj ya. Jadi seperti ini, itu adalah sebuah keutamaan ya. Namun dalam faktanya, kadang kita diuji dengan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Nah, di luar ekspektasi seperti apa? Seperti contohnya seperti ini. Ketika antum menginginkan wanita yang benar-benar perfect menurut pikiran antum dalam semua hal, kadang-kala antum Allah jodohkan dengan wanita yang tidak seperti itu. Nah, maka dari sini kita akan diuji. Kita akan diuji atau kita berpikir kira-kira apa yang menyebabkan seperti ini. Tentu saja Allah ketika menjodohkan kita dengan seseorang itu akan banyak hikmah. Kita dituntut atau dituntun untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Husnudzon kepada Allah itu adalah poin penting kebahagiaan seorang muslim apapun keadaannya. Bukankah takdir baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani itu. Jadi gitu ya Ustaz ya. Poin pentingnya kita harus mempersiapkan lah. Mempersiapkan, benar. Mempersiapkan ilmunya dan segala macamnya Mencari terkait dengan pernikahan tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz ya, nasihatnya ya. Wa anta jazakallahu khair. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan juga Anda juga. Amin. Dan antum harus action. Nah, insyaallah. Kalau cuma berdoa saja itu kurang, Ahi. Kira-kira antum sudah siap apa belum? Insyaallah selanjutnya insyaallah Anda pikirkan. Masya Allah. Insyaallah siap insyaallah. Siap ya. Nah, insyaallah. Masya Allah. Baik. Sudah sampai sini aja pemirsa. Jazakumullah khairan atas sudah menyimak kita semua berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.